Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terputus. Tolong di-mute lagi mic-nya saat saya menyampaikan materi. Jadi secara umum algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut gitu ya. Yaitu pertama pilih atribut sebagai simpul akar. Nanti simpul akar itu adalah simpul yang nilainya tertinggi. Kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai. 3, bagi kasus dalam cabang. 4, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama gitu ya. Nah, berikut adalah dijelaskan secara lebih rinci algoritma C45 menggunakan flowchart yang disajikan pada gambar 22 ini ya, jadi yang sebelah kanan ini. Nah, di sini pertama untuk memilih atribut sebagai simpul akar atau root atau node atau simpul dalam internal node ya didasarkan pada nilai informasi gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah, nanti ada dua pengertian pokok yang harus kita pahami, yaitu ada gain, ada entropi ya. Ada gain dan ada entropi. Dan untuk memilih atribut sebagai simpul akar atau root yang paling tinggi adalah yang memiliki information gain-nya tertinggi gitu ya. 2, sebelum perhitungan information gain akan dilakukan perhitungan entropi dulu. Jadi kita hitung entropi dulu, baru nanti kita hitung gain dan diperoleh information gain, dan nanti information gain yang tertinggi itulah yang nanti akan dijadikan root ya, atau pohon tertinggi katakanlah gitu ya. Yang ketiga, setelah diperoleh entropi ya, apa itu entropi? Entropi adalah merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan diadopsi ke dalam algoritma C45 untuk mengukur tingkat ya homogenitas distribusi kelas dari sebuah himpunan data atau dataset. Nah, yang keempat, semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Yang kelima, perhitungan information gain ya menggunakan rumus 21, sedangkan entropi menggunakan rumus 22 ya. Nah, di sini ada algoritmanya ya. Nah, elemen algoritma ada gain, tadi ada entropi ya. Ini adalah rumus gain. Gain dalam kurung S, A ya, di mana S adalah himpunan kasus dan A adalah atributnya ya. Kemudian sama dengan entropi ya. Tadi sudah dibahas apa itu entropi, yaitu merupakan distribusi probabilitas ya, dalam teori informasi dan diadopsi ke dalam algoritma C45 untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah himpunan data atau dataset. Nah, jadi gain S, A adalah entropi dalam kurung S ya, di mana tadi sekali lagi S adalah himpunan kasus, dikurangi ya, sigma I 1 sampai dengan N, di mana N adalah jumlah partisi atribut dari A ya, kemudian nilai mutlak dari SI, di mana SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, dan jumlah mutlak dari S, itu jumlah kasus dalam S, dikali entropi dalam kurung SI. Sedangkan rumus entropi adalah entropi S, di mana S adalah himpunan kasus, ya, sama dengan minus sigma I1 sampai dengan N dikali PI dikali log 2 PI ya. Di mana N adalah jumlah partisi S dan PI-nya adalah proporsi dari SI terhadap S ya. Ini. Selain information gain, kriteria yang lain untuk memilih atribut sebagai pemecah adalah rasio gain ya. Di mana perhitungan rasio gain menggunakan rumus 23. Nah, ini rasio gain sama dengan S, A ya. Tadi kita sudah tahu S adalah himpunan kasus ya, dan A adalah atributnya ya. Sama dengan gain S, A ya, dibagi splitting information S, A ya. Sedangkan splitting information S, A sendiri rumusnya adalah minus sigma I sama dengan 1 sampai dengan C SI per S log 2 SI per S, di mana S1 ya sampai SC ini yang ini
adalah C subset yang dihasilkan dari pemecahan S dengan menggunakan atribut A yang mempunyai sebanyak C nilai. Nah, sekarang kita lihat contoh implementasi algoritma C45 ya. Lihat di file doc yang sudah dikirim barusan ya. Sebentar. Mana filenya ya? Filenya adalah ini ya. Algoritma dengan mudah. Sebentar. Saya cek dulu. Oke. Sudah dapat filenya. Saya share ya. Nah, ini filenya. Oke. Nah, ini adalah contoh perhitungan decision tree atau pengambilan keputusan dengan algoritma C45 ya. Dengan C45. Ini saya ambil contohnya dari link ini. Jadi kalau ada saya salah mencuplik, mungkin bisa nanti di di cross check ke sana ya. Nah, berikut diberikan contoh perhitungan decision tree menggunakan algoritma C45 yang didapat dari berbagai sumber sebagai referensi ya. Baik langsung saja berikut penjelasannya. Nah, nanti untuk contoh-contoh penerapan decision tree dari algoritma C45 ini di buku, e-book maupun e-book data mining maupun di internet banyak ya contoh-contoh. Jadi bisa Anda mencari sendiri contoh-contoh untuk implementasi dari algoritma C45 ini. Nah, dalam kesempatan ini ya, contohnya adalah untuk menentukan seseorang misalkan Fadil gitu ya. Dia bermain tenis gitu ya. Bermain tenis, nah jawabannya dia akan bermain tenis atau tidak gitu ya. Itu adalah targetnya ya. Dari sekumpulan dataset akan dibuat target, katakanlah pada akhirnya diputuskan bermain tenis atau tidak gitu ya. Jadi selalu ada yes dan no. Dan kriteria yang diperlukan adalah meliputi ada faktor cuaca ya, ada faktor angin, ada faktor kelembaban, kemudian ada faktor temperatur udara gitu. Nah, jadi dari 4 data yang ada, yaitu cuaca, angin, kelembaban, temperatur udara, nanti dari kombinasi ini diputuskan katakanlah pada akhirnya kalau itu Fadil bermain tenis atau tidak gitu ya. Nah, salah satu atribut merupakan data solusi per item, data yang disebut dengan target atribut. Nah, misalnya atributnya adalah play. Artinya bermain, main gitu ya, main atau tidak kan gitu ya. Pada akhirnya main atau tidak play dengan nilai main atau tidak main gitu ya. Jadi play, main, tidak main. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan instance ya. Jadi contoh di sini misalkan atribut cuaca ya, instannya atau turunannya itu misalkan dilihat dari sisi cerah, berawan atau hujan gitu ya. Nah, berikut adalah nilai tadi S ya, jumlah atribut gitu. Di sini ada tabel, ada 14 ya. Datanya ada 14. Kemudian di sini ada outlook atau katakanlah dari sisi
awan atau kecerahan ya. Jadi di sini ada 3 ya, kalau kita perhatikan outlook-nya ini. Pertama adalah sunny ya, yaitu cerah gitu ya. Kemudian ada cloudy, berawan, dan ada rainy ya, hujan. Jadi ada 3 instance ya, outlook atau pandangan kecerahan, ada sunny, cerah, cloudy, berawan, dan rainy, hujan ya. Kemudian ada temperatur ya di sini. Temperaturnya ada 2 ya, yaitu kategori hot dan kategori 3 juga ya, kategori hot atau panas, kemudian mild ya, sedang atau ringan, dan cool atau dingin ya. Walaupun kalau di negara kita kan kita tidak mengenal ya musim. Jadi kita cuma 2 ya, musim hujan atau musim panas gitu. Kalau di sini ada 3 temperaturnya. Kemudian humidity ya, humidity atau kelembaban. Nah, kelembabannya ada 2, yaitu ada kelembaban high dan kelembaban normal ya. Kemudian windy atau angin ya, itu ada false dan ada true ya. Di sini ada 2 kondisi. Kemudian di sini ada play ya. Jadi dari kondisi-kondisi ini ya, outlook, temperatur, humidity, dan windy, itu nanti ada keputusan gitu ya. Play. Yang nomor 1, play-nya no. Nomor 2, play-nya no. Nomor 3, yes. Nomor 4, yes. Nomor 5, yes. Dan seterusnya. Dari 14 ini, no-nya ada berapa, dan yes-nya ada berapa. Kita hitung no-nya, 1, 2, 3, 4 ya. Dan yes-nya sisanya, jadi 14 kurangi 4, itu 10 gitu ya. Nah, berdasarkan tabel di atas akan dibuat tabel keputusan untuk menentukan main tenis atau tidak ya. Dengan melihat keadaan outlook tadi masalah cuaca ya. Yaitu tadi cuacanya adalah ada 3 tadi, sunny, cerah, cloudy, berawan, rainy, hujan ya. Kemudian berdasarkan temperatur, di mana temperatur ada 3 juga, yaitu ada hot, mild, dan cool ya. Kemudian humidity atau kelembaban ada 2, yaitu high dan normal, dan windy ya, yaitu berdasarkan angin. Anginnya katakanlah false atau true dalam pengertian katakanlah anginnya kenceng atau tidak kenceng, kira-kira begitu ya. Nah, algoritma secara umum adalah pilih atribut sebagai akar, buat cabang untuk tiap-tiap nilai, bagi kasus dalam cabang, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang itu memiliki kelas yang sama gitu ya. Memiliki kelas yang sama. Bentar. Oke. Nah, memilih atribut berdasarkan nilai gain ya. Tadi kan ada 2 ya, gain ada entropi ya. Tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah, sekarang perhitungan gain tadi rumusnya adalah ini ya. S, A, di mana S adalah himpunan, adalah atribut. Entropi S dikurangi sigma dari 1 sampai dengan N ya, I1 sampai dengan N dikali entropi SI ya. Ini penjelasannya. Kalau diulang lagi, S himpunan, A atribut, N jumlah partisi atribut A, SI jumlah kasus pada partisi ke I, dan S jumlah kasus dalam S. Sedangkan untuk menghitung nilai entropi, tadi ini rumusnya ya. Entropi S sama dengan sigma I1 sama dengan N dikurangi PI dikali log 2 dikali PI, di mana
S adalah himpunan kasus, A adalah fitur, N adalah jumlah partisi S, dan PI adalah proporsi dari SI terhadap S. Nah, sekarang mari kita coba lakukan iterasi algoritmanya. Pertama adalah perincian algoritma dalam ini langkah ke-1 ya. Nah, di langkah ke-1 kita menghitung jumlah kasus seluruhnya. Jumlah berkeputusan yes maupun no. Tadi kita sudah hitung ada 4 no dan ada 10 yes ya. Yang kedua, menghitung entropi dari semua kasus yang terbagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Lakukan penghitungan gain untuk setiap atributnya. Nah, tabel yang ini, yang di atas ini ya, ini, itu pada tahap pertama kita lakukan perhitungan, ya diperoleh seperti ini. Jadi 1 total ya, di sini ada jumlah kasus, ya. Kita coba sementara saya besarkan dulu ya. Nah, ini total jumlah kasusnya kan seluruhnya 14 ya, S-nya ini. Kemudian yang SI tidaknya ada 4, SI iya-nya, yes-nya ada 10 ya. Gunakan rumus perhitungan entropi yang ini ya. Nah, ternyata diperoleh 0,863120, katakanlah 0,86 ya, ini 86. Nah, sedangkan yang outlook ya, outlook-nya itu kan ada cloudy, rainy, dan sunny ya. Kita hitung lagi ya. Cloudy-nya ada, kalau di sini kan cloudy-nya 4 ya jumlahnya ya. Tidaknya 0, iya-nya 4 ya. Coba kita lihat ya. Nah, di sini untuk outlook cloudy-nya 1 ya, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini yang ini yes ya. Yang ini yes. Yang ini yes dan yang ini yes gitu ya. Jadi kita hitung berdasarkan outlook, cloudy-nya jumlahnya 4 tadi ya, no-nya 0, dan yes-nya 4 ya. Coba kita cek lagi ya. Cloudy, yes, cloudy, yes, cloudy, yes, cloudy, yes ya. Jadi cloudy-nya ada 4 ya. Cloudy-nya ada 4, di mana yes-nya adalah 4 dan no-nya 0. Sekarang coba kita hitung rainy ya gitu ya. Rainy-nya mana? 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Rainy-nya semua ada 5 ya, ini 5. Kita cek bahwa yes-nya 4 dan no-nya 1 ya. Kita coba lihat ya. Rainy yang pertama yes. Rainy yang kedua yes. Rainy yang ketiga yes. Rainy 1 yes. 2 ya yes. 3 yes. 4 yes, dan yang kelima no ya. Jadi sudah sesuai ya. Nah, ini. Saya kira sudah paham ya ini maksudnya ya. Jadi outlook cloudy-nya 4, S-nya no-nya 0, yes-nya 4. Kemudian rainy ya 5, 1, 4, dan sunny-nya 5, 3, 2 ya. Kemudian ini lakukan perhitungan entropi ya terhadap ini outlook. Nah, diperoleh cloudy 0, rainy 0,7 katakanlah gitu ya, sunny 0,97 ya. Nah, keseluruhan outlook adalah 0,7 ditambah 0,97
ya. Betul ya? Entropinya ya, kemudian dengan rumus gain diperoleh outlook-nya adalah 0,25 ya. Outlook-nya 0,25. Kemudian lakukan perhitungan untuk temperatur ya. Temperatur ini cool-nya 4 ya. Coba kita lihat untuk temperatur ya. Ini temperatur cool 1, 2, 3, 4 ya. Yang cool yang ini yes, cool ini yes, cool ini yes, dan cool ini yes ya. Dengan demikian maka tadi untuk temperatur cool ya, jumlah seluruhnya 4, tidaknya 0 dan yes-nya 4 ya. Kemudian untuk hot lakukan yang sama perhitungannya 4, 2, 2 ya. Kemudian mild-nya 6, 2, 4 ya. Nah, di sini peroleh ini 0, ini 1, ini 0,9 entropinya. Dan temperaturnya 0,18 ya. Kemudian untuk humidity ada cuma 2 ya ininya turunannya ya. Instansnya ada 2 yaitu ada high dan ada normal. Kita lihat yang high 7 dan normal 7 ya. Kita coba lihat ya humidity. Nah ini high-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan normalnya juga 7 ya. Oleh karena itu di sini humidity 77 ya. Kemudian diperoleh yang high itu no-nya 4 dan yes-nya 4 ya. Kemudian yang normal 7, yes-nya 7, no-nya 0 ya. Dan dihitung entropinya dengan rumus tadi diperoleh nilai 0,98 dan ini 0. Dan nilai gain dari humidity adalah 0,37 ya. Kemudian yang windy ada false dan ada true. Kalau kita lihat ada berapa false, ada berapa true ya. False-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. False-nya 8, true-nya 6 ya. False-nya 8, true-nya 6. Dari false 8 itu yes-nya 6, no-nya 2. Dari true 6 itu yes-nya 4, no-nya 2 ya. Dengan rumus yang ada diperoleh entropinya ini 0,8 dan 0,9 dan G-nya diperoleh 0,0059 atau 006 gitu ya. Nah, perhitungan total entropi ya. Perhitungan total entropi diperoleh ya tadi kan total ada 14, yes-nya 10, no-nya 4 ya. Nah, diperoleh 0,86. Nah, dari mana 0,86 itu? Diperoleh dari rumus ini. Entropi S sama dengan sigma I1 sama dengan N dikurangi PI dikali log 2 kali PI ya. Yaitu entropi total sama dengan ya minus 4 bagi 14, di mana 4 ini adalah yang no. Ya, tadi no-nya ada 4 ini. Dibagi 14 dikali log 2 ya dalam kurung 4 dibagi 14. Nah, ditambah ya minus 10. 10 itu dari mana? Dari yes ya. Bagi 14. 14 itu dari keseluruhan ya. Kali log 2 dikali 10 dibagi 14 ya. Nah, baru dihitung gain-nya ya pada baris outlook di mana gain total koma outlook rumusnya adalah entropi total dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Di mana di sini ada outlook, kemudian dibagi total dikali entropi outlook ya.
Dan di sini diperoleh 0,86 ya, dari sini ya. 0,86 dari perhitungan entropi total dikurangi ya minus 4 dibagi 14 dikali 0 ditambah 5 ya dibagi 14 dikali 0,72 ditambah 5 dibagi 14 dikali 0,97 ya. Dimana di sini ada penjelasan 4 itu diperoleh dari Outlook ya. 14 kan totalnya ya. Kemudian 0 ini adalah entropi Outlook-nya. 5 ini adalah Outlook. 0,72 ini adalah entropi Outlook. 5 ini adalah Outlook ya. Kemudian 0,97 ini juga entropi dari Outlook. Nah, diperoleh nilai 0,258 ya. Nah, lakukan hitung gain ya. Lakukan hitung gain untuk temperatur, humidity, dan windy. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, maka diperoleh bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity, yaitu 0,37 ya. Jadi yang paling tertinggi ini kan. Nah, ini kan 0,25 ya. Ini 0,18, ini 0,37 dan ini 0,0059. Nah, di sini terlihat yang paling tertinggi adalah 0,37 yaitu humidity gitu ya. Yang tertinggi adalah humidity, di mana humidity memiliki dua nilai, yaitu high dan normal. Ya. Jadi humidity instansinya memiliki normal, ya. Sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusannya yes. Untuk humidity high, ya, masih perlu dilakukan perhitungan lagi karena masih terdapat yes dan no. Nah, pohon keputusan node 1, di sini perincian algoritma langkah keduanya yaitu pilih node akar, yaitu dalam ini high, dan hitung jumlah kasus keputusan yes, jumlah kasus keputusan no. Kemudian baru lakukan entropi. Nah, di sini untuk atributnya tadi ada outlook, temperatur, dan windy. Mohon maaf. Nah, hasil perhitungan langkah kedua diperoleh seperti ini ya. Saya mungkin coba perbesar biar kelihatan. Nah, jadi sekarang diperoleh satu-satu ya, yaitu humidity. Dari yang semula tadi adalah 1 itu total ya. Kemudian tadi diperoleh yang tertinggi humidity, yaitu nilainya tadi 3, berapa tadi? 0,37 yang ini ya. Yang ini. Maka satu-satunya adalah humidity dengan high jumlah kasusnya 7 ya, humidity itu, di mana tidaknya 4, ianya 3 ya. Dihitung dengan rumus entropi diperoleh 0,98, dan di sini outlook, temperatur, windy ya. Kalau tadi kan waktu di sini outlook, temperatur, humidity, windy. Nah, karena yang tertinggi adalah humidity, maka sekarang humidity jadi di atas gitu ya di sini. Nah, berikutnya ya urutannya aja tadi outlook, temperatur, dan windy. Di mana outlook ya cloudy-nya 2, no-nya 0, yes-nya 2, rainy-nya 2, tidaknya 1, yes-nya 1 ya. Kemudian sunny-nya 3, 0. Nah, diperoleh nilai outlook dari gain adalah, nilai gain dari outlook adalah 0,699. Sedangkan untuk temperatur dengan data cool 000, hotnya 321, mildnya 421, diperoleh
nilai gain dari temperatur adalah 0,20. Dan windy, false-nya 422, true-nya 321, ini nilai entropinya 1 dan 0,91, diperoleh gain dari windy adalah 0,02 ya. Nah, kalau kita lihat sini yang paling terbesar adalah 0,69, yaitu outlook ya. Hasil perhitungan langkah 2 didapat gain tertinggi outlook adalah 0,9 ya, yang ini gitu ya, yaitu dari outlook ya. Maka outlook menjadi node cabang dari atribut humidity yang bernilai high. Berdasarkan atribut outlook terdapat 3 nilai, yaitu ada cloudy, rainy, dan sunny ya. Karena cloudy pasti bernilai yes dan sunny pasti bernilai no, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Sedangkan rainy masih bernilai yes dan no, maka masih perlu dilakukan perhitungan. Nah, inilah pohon keputusan dari node 11. Tadi yang paling tertinggi adalah humidity, ada high dan ada normal gitu ya. Yang normal sudah yes. Nah, yang high ini tadi satu-satunya ditemukan nilai tertinggi adalah outlook. Nah, dari outlook ini cloudy sudah yes ya, kemudian sunny sudah no, tetapi masih ada rainy yang mengandung yes dan no gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang perincian algoritma langkah ketiga, pilih node akarnya adalah rainy dan hitung ya jumlah kasusnya, jumlah kasus keputusan yes, jumlah kasus keputusan no, kemudian entropi, di mana atributnya untuk rainy adalah temperatur, atributnya adalah temperatur dan windy gitu ya. Oke, bentar. Ini hasil perhitungan langkah ketiga ya. Saya besarkan sedikit. Nah, di sini satu-satu humidity ya, yaitu high dan outlook rainy ya, di mana jumlah kasusnya 2, tidaknya 1, yes-nya 1, setelah dihitung entropinya 1. Nah, berikutnya baru ada temperatur dan windy ya. Nah, di sini temperatur itu ada 3, cool, hot, mild. Yang cool adalah 000, 0, not 000, entropinya 0, yang mild 211, entropinya 1 ya. Nilai gain dari temperatur adalah 0 di sini. Kemudian windy ada false, ada true. Yang false adalah 101, entropinya 0. Yang true adalah 110, entropinya 0. Dan nilai gain dari windy adalah 1 ya. Nah, hasil perhitungan langkah ketiga didapat gain tertingginya yaitu windy ya, dalam hal ini adalah 1 ya, yang ini ya. Dalam ini 1, kemudian didapat gain tertinggi windy 1, maka windy menjadi node cabang dari atribut humidity yang bernilai high dan outlook yang bernilai rainy ya. Berdasarkan atribut windy terdapat 2 ya nilai, yaitu true dan false. Karena true sudah terklasifikasi pada pasti bernilai no, dan false ya pasti bernilai yes, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Sehingga pohon keputusan node 112 menjadi humidity tadi yang normal sudah yes. Kemudian di sini ada humidity ya, satu-satu itu. Cloudy sudah yes, kemudian sunny sudah no, tetapi rainy masih mengandung yes dan no, makanya dilakukan perhitungan lagi dan diperoleh ya windy. Di sini ada false ya, itu yes, dan ada true ya. Nah, hasil perhitungan langkah ketiga berdasarkan node 112 ya yang ini, maka semua kasus sudah masuk dapat kelas, sehingga pohon keputusan di atas merupakan pohon keputusan terakhir yang terbentuk gitu ya. Jadi sudah paling terakhir ya.
Nah, seperti yang telah diketahui, macam-macam algoritma design tree ada 3, yaitu algoritma, ID tree, dan chart. Ya. Perhitungan di atas adalah implementasi menggunakan algoritma C45. Ya, semoga ada guna dan manfaatnya gitu ya. Jadi ini ya, jadi pada akhirnya keputusannya bisa apa namanya, keputusan akhir dari main atau tidaknya itu bisa yes atau di sini no gitu ya. Di 5 detik, kemudian 11, kemudian 112 dan di sini ada false, ada true ya. Kira-kira demikian materi kuliah kita hari ini. Tentu perlu pendalaman ya, khususnya di dalam perhitungan untuk menentukan katakanlah tadi perhitungan rumus-rumus ini ya. Jadi tadi saya sempat coba googling ya. Jadi ada pendekatan di mana log 2 itu ya, log 2 itu mana tadi ya? Sebentar. Ya, ini yang mau saya tunjukin. Sebentar. Log 2 itu ini ya. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Sebentar ya, saya tunjukin. Nah, di sini nilai dasar logaritma dan akurasi perhitungan katanya. Berikut 4 nilai yang kemudian akan kita sebut sebagai nilai dasar logaritma. Jadi di atas ada apa namanya? Bahwa logaritma merupakan operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan ya. Logaritma sendiri sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya belum diketahui. Untuk itulah logaritma sering digunakan untuk mencari solusi dari integral. Nah, pada kesempatan ini akan mencoba memberikan informasi mengenai cara menghitung logaritma yang benar dan akurat. Menghitung logaritma sebenarnya tidak harus menggunakan kalkulator katanya ya, namun dengan memahami sifat dari logaritma itu sendiri. Nah, di sini ada rumus A log B sama dengan C, di mana katanya A pangkat C itu ya, A pangkat C itu sama dengan B katanya. Nah, beberapa buku dan karya ilmiah ya menuliskan log 2 itu sebagai log A, X jadinya gitu ya. Jadi A log X sebagai log A pangkat X. Notasi yang kedua umumnya ditemukan pada buku dan karya ilmiah yang berbahasa Inggris katanya. Nah, nilai dasar logaritma dan